Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Komisi 8 DPR, sahabat kita Pak Marwan Dasopang. Terima kasih Pak atas waktu luangnya menghadiri acara penting kami. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo Haji Muhammad Syafi'i. Yang saya hormati Pak Sekjen beserta seluruh pejabat eselon 1. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 2, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, para rektor, dan juga staf khusus, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya membagi dua sambutan saya ini dengan sedikit agak konseptual ya. Karena saya ingin sekali sebetulnya kalau ini kita sepakati bersama mempertajam kembali visi Kementerian Agama. Apakah selama ini visi Kementerian Agama tidak tajam? Kenapa harus dilakukan revitalisasi atau reforcing visi Kementerian Agama? Pertama saya ingin mengingatkan bahwa Kementerian Agama ini bukan kementerian biasa. Kementerian Agama terlahir sebagai suatu produk historis yang sangat monumental. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Profesor Rashidi dan beberapa buku yang lain. Kehadiran Kementerian Agama ini terkait dengan persoalan konseptual yang pernah mewarnai detik-detik awal pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu pada waktu itu, ini agak sedikit historis ya. Ada Piagam Jakarta, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lalu ada interupsi dari kelompok minoritas sahabat-sahabat kita dari timur. Kami kok nggak merasa terwakili dengan kalimat itu. Lalu disepakatilah ketuhanan Yang Maha Esa yang terwujud di dalam sila pertama dalam Pancasila itu. Tetapi itu bukan sepih tanpa wacana pada waktu itu kalau kita melihat perkembangan sejarahnya. Akhirnya jalan tengahnya adalah dibentuklah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu menjembatani dua kepentingan secara konseptual pada waktu itu pernah agak sedikit muncul ke permukaan. Dengan hadirnya Kementerian Agama, waktu itu dipimpin sendiri langsung oleh Profesor Rashidi, maka persoalan konseptual itu menjadi redah sampai sekarang ini. Oleh karena itu Kementerian Agama itu sangat berjasa di dalam rangka melakukan stabilitas nasional. Karena itu Kementerian Agama kita harus betul-betul memelihara dan mempertahankannya. Karena Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya NKRI. Sejarah ini harus dipahamkan kepada generasi pelanjut kita nantinya.
Jangan sampai nanti historical background daripada Kementerian Agama ini tidak terperhatikan sehingga nanti kita akan menempuh jalur atau jalan-jalan yang pada saatnya Kementerian Agama itu tidak lagi sesuai dengan visi utamanya menstabilkan bangsa. Bagi saya pribadi tidak persoalan Kementerian Agama itu dirampingkan supaya lebih profesional. Karena Kementerian Agama ini sudah mengalami 7,5 perubahan. Perubahan pertama, peradilan agama meninggalkan Kementerian Agama, pindah ke Mahkamah Agung. Kita tahu bahwa dampak positifnya ada, tapi juga dampak negatifnya juga banyak. Ya, saya tahu apakah itu ada kaitannya semenjak peradilan agama pindah ke Mahkamah Agung, angka perceraian statistiknya menaik. Sekarang, 1 tahun yang lalu, perceraian kita itu menembus 40%. Tahun ini 35%. Bayangkan kalau 210 juta orang, 2.100.000 orang kawin, sama dengan 4.200.000 orang, ya, 35% cerai. Dahsyat itu. Ya. Maka itu disebutkan abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah ialah perceraian. Menariknya perceraian ini, 80% perceraian itu pasangan usia muda, 5 tahun. Jadi jangan bangga kalau anaknya mesra-mesraan baru 2 tahun, 3 tahun. Stabilnya perkawinan itu lewat 5 tahun. Nah, kita lihat Jakarta Timur, Bapak Ibu, ngantri istri menceraikan suami. Ya, karena 65% perceraian di Indonesia itu cerai gugat. Jadi hati-hati para suami ini. Jangan kita menganggap enteng hal ini bagi yang beragama Islam. Ya, ada satu konsep dalam Al-Quran itu. Ayat yang berbicara tentang negara, bangsa. Tidak lebih dari 10 ayat. Tapi 500 ayat yang berbicara tentang hukum keluarga, al-ahwalus syakhsiyah. Logikanya Al-Quran, saya kira juga ada Bible. Kita bisa lihat juga karena kurang lebih sama lah konsep hukum privat law-nya itu. Tidak mungkin ada negara ideal yang tersusun di dalam masyarakat yang tidak ideal. Tidak mungkin masyarakat berantakan bisa melahirkan negara besar. Dan tidak mungkin ada masyarakat yang besar, masyarakat kuat, yang terdiri atas keluarga-keluarga yang berantakan. Jadi kalau keluarga berantakan, itu akan berkontribusi lemahnya masyarakat. Lemahnya masyarakat berkontribusi dengan lemahnya negara. Jadi perceraian ini, itu akan sangat memberikan pengaruh terhadap daya tahan negara kita. Itu logika Quran. Jadi kita jangan memandang enteng masalah perceraian ini. Nah, di sana tidak lagi BP4. Dulu ketika Kementerian Agama, sebelum cerai, harus ada rekomendasi dari BP4, dinasihati dulu oleh BP4, baru cerai. Dan makin lambat, palu itu diketok, maka positif, artinya menunda perkawinan. Nah, begitu pindah ke Mahkamah Agung, ya mungkin rumusnya hakim-hakim di sana bagaimana,
Maka begitu datang, tidak boleh seorang hakim nunggak persoalan, perkara. Nah, saya usulkan kemarin di MOU itu, Pak, kalau di hakim-hakim yang lain, diberikan penghargaan kepada para hakim itu kalau cepat perkaranya selesai. Tapi dibalik peradilan agama, justru siapa yang paling banyak perkaranya, menunggak itu diberikan penghargaan. Itu artinya menunda perceraian orang. Ada orang emosi, cerai, minta cerai, menyesal ke belakangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi, peradilan agama sudah lepas, kemudian Litbang sudah masuk ke BRIN. Litbang itu sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk memberikan kerangka teori terhadap kebijakan Kementerian Agama. Kalau kita memfungsikan Litbang dulu secara ideal terhadap kementerian ini, janganlah Kementerian Agama bekerja tanpa teori. Sehingga apapun kemauan menterinya itu yang harus jadi. Dan itulah fungsinya Litbang sebetulnya. Memberikan naskah akademik terhadap kebijakan menteri melalui hasil survei penelitian dan sebagainya. Nah, semenjak pindah ke BRIN, apa kontribusi Litbang ke kita? Itu kita bisa lihat. Yang ketiga, juga pindah dulu zakat, Bapak Ibu. Sepenuhnya di bawah otoritas Kementerian Agama. Sekarang muncul Basnas, Badan Nasional Zakat. Wakaf dulu juga otoritas sepenuhnya di bawah Bimas Islam. Sekarang ini muncul BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, sudah berapa itu? 4, 5. Nah, kemarin haji, ya, dipimpin oleh suatu badan, ya, dan wakilnya setingkat dengan menteri. Jadi kewenangan haji nanti akan dalam konsep kepresnya itu akan diambil alih secara operasional oleh Badan Pelaksanaan Haji. Kemudian juga jaminan produk halal dulu sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang ini menjadi badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama. Jadi yang ada di Kementerian Agama apa? Pendidikan. Sebagian dimensi pendidikan kita, pendidikan umum untuk perguruan tinggi bernaung di bawah Dikti. Untuk pendidikan umum yang ada di Kementerian Agama itu juga akreditasi dan sebagainya itu dibawa Kemendikbudristek. Ya. Jadi semakin ramping Kementerian Agama ini. Tapi yang diperas, yang muncul sekarang ini adalah intinya Kementerian Agama. Adalah pertama kebimasan. Di situ ada Bimas Islam, Kristen, Katolik, Protestan, ya, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, saya mohon kepada dirjen-dirjen ini betul-betul bekerja lebih produktif ya, karena inilah hakikat kalau kita peras Kementerian Agama, memang intinya Kementerian Agama ini. Ya. Dan ini saya akan bicara sedikit lebih panjang tentang hal ini. Karena yang kita bicarakan sekarang ini, mohon Bapak Ibu sekalian di daerah termasuk ya, kita bicara tentang strategi dan arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2025-2029. Jadi bicara tentang strategi, itu ada target. Jangka pendek, menengah, dan seterusnya. Tentu harus visi yang tajam. Di bawah visi itu tentu ada misi. Dan di bawah misi itu tentu ada stakeholders. Di samping stakeholders itu tentu ada program pekerja dan seterusnya. Maka itu Munas, Rakernas ini kita lakukan untuk menghimpun gagasan-gagasan cerdas dari kalangan sendiri dan juga orang lain, pihak lain. Menyatukan langkah, mewujudkan daya saing umat untuk kemaslahatan masa depan. Sangat bagus temanya ini. Jadi mungkin kita Kementerian Agama, tema inilah yang agak sedikit lebih komprehensif dengan misi kehadiran Kementerian Agama. Karena itu saya mohon betul
kepada kita semuanya, para kanwil, ya, mari kita sadari ya bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjadikan Kementerian Agama ini sebagai stabilisator masyarakat bangsa Indonesia. Karena kalau umat beragama ini bermasalah, Bapak Ibu sekalian, apalagi muncul konflik, para antropolog dan sejarah juga membuktikan bahwa yang paling berat konflik itu ketika itu menggunakan bahasa agama. Kalau konflik primordial, etnik, kesukuan, lebih gampang. Tetapi kalau konflik berdasarkan agama, apa yang akan terjadi? Mutsyahidan, ya kan? Iskariman, atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Orang nggak takut mati kalau agama yang dipakai untuk berkonflik tuh. Makanya itu jangan sampai ini muncul. Karena itu Kementerian Agama betul salah satu fungsinya adalah stabilisator politik, keamanan dan ketenteraman masyarakat kita. Apalagi kita di Indonesia ini adalah sangat-sangat plural. Nah, karena agama itu seperti nuklir, Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya bisa berfungsi bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, tapi juga bisa berfungsi nuklir itu sebagai sumber pembangkit listrik yang sangat murah. Ya, negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, itu listriknya murah sekali. Murah sekali dibandingkan dengan menggunakan bensin atau batu bara. Kenapa? Pakai nuklir. Jadi nuklir itu bisa sangat memberikan manfaat yang sangat efisien, efektif, tapi juga nuklir bisa sangat membahayakan. Agama juga bisa seperti itu. Agama bisa menjadi motivator yang sangat bagus untuk mempertahankan keutuhan bangsa, tapi agama juga bisa sebaliknya. Di sinilah peran Kementerian Agama, bagaimana mengutuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa yang namanya umat ini. Bagi kami, saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, terlalu gampang untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Target kita cuma satu. Bagaimana umat itu menyatu dengan ajaran agamanya. Semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin dekat antara pemeluknya dengan ajaran agamanya, maka Kementerian Agama itu semakin sukses. Maka itu target kami ke depan, Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf berbeda dengan kementerian yang lain atau menteri-menteri agama yang lalu. Ukuran kita berorientasi bukan untuk mendapatkan penghargaan, bintang dan segala macamnya itu. Tapi apa kata orang terhadap, apa potret orang terhadap diri kita kan? Yang penting buat kita adalah bagaimana umat ini bisa berdekat dengan ajaran agamanya. Agama Islam itu sangat dekat dengan ajaran agamanya, umat Islamnya. Umat Katolik sangat menghayati dan mengamalkan ajarannya. Umat Kristiani juga, umat Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau semua umat beragama ini menghayati dan mengamalkan moralizing agamanya, insya Allah saya kira nggak akan mungkin ada konflik dan tidak akan mungkin ada persoalan. Ya, tapi tidak bisa hanya dengan ukurannya juga penghayatan ini ya. Jadi jangan hanya ini sudah menggunakan penampilan-penampilan religius. Jadi itu bukan ukuran keberagamaan. Ukuran keberagamaan itu adalah penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Tidak diukur dari pakaian atau penampilan fisik, tapi penghayatan, keluasan dan kedalaman agama itu. Kami sangat yakin bahwa semakin mendalam dan meluas atau semakin komprehensif kita memahami ajaran agama kita masing-masing, itu nggak mungkin ada teroris, nggak mungkin ada garis keras, nggak mungkin ada konflik. Kenapa? Semua agama itu bermuara untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Ya. Maka itu semua penafsiran yang sifatnya mengajak orang untuk memberontak, itu harus ditinjau. Tidak ada tempatnya kekerasan atas nama apapun, untuk siapapun, kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam agama. Maka itu kalau ada penafsiran kitab suci manapun, yang hasilnya mengajak orang lain untuk keras, maka itu bertentangan dengan kepribadian Tuhan.
The personality of God itu kan feminine. Allah lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Dalam Islam gampang difahami itu. Asmaul Husna itu 80% sifat feminin. Hanya 20% maskulin. Itu pun jarang terulang dalam Al-Quran kan. Muntaqim, apalagi Maha Pendendam kan. Al-Jabbar, Maha Pemaksa, apalagi Al-Mutakabir, Maha Angkuh, hanya terulang 1 kali dalam Quran. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, 114 kali. Jadi lembaran-lembaran kitab suci kita itu bertaburan wajah-wajah feminin Tuhan. Nabinya pun juga lebih menonjol feminin. Penuh kelembutan. Tapi kok umatnya keras ya? Itu mencontoh siapa? Nabinya enggak, Qurannya enggak, kitab sucinya enggak, Tuhannya juga enggak. Nah, jadi inilah tantangan kita. Bagaimana mendekatkan antara agama dan pemeluknya? Kita lihat sekarang. Apakah tidak ada jarak antara agama dengan pemeluk? Maaf nih. Kadang-kadang kita terkesan, kalau kita bicara tentang agama, kita bicara sesuatu nilai yang sangat dogmatis. Pokoknya harus seperti itu, dogmatis. Tapi lingkungan pacu kita sekarang ini sangat rasional. Ya. Kalau kita bicara tentang agama, kita seperti bicara tentang pembatasan, kamu jangan ini, harus begini. Padahal kita bicara lingkungan pacu kita, itu membebaskan. Apa saja semuanya boleh. Ya. Kita bicara tentang agama, tidak bisa dipisahkan dengan masa lampau. Para nabi penganjur kita kembali kepada masa lampau, seolah-olah patronnya itu adalah masa lampau. Lingkungan pacu kita sekarang ini, seolah-olah kita ditantang untuk 1000 tahun yang akan datang. Future oriented. Kita bicara tentang agama, seolah-olah kita bicara tentang sesuatu yang sangat konservatif, statis, kaku, tradisional. Tapi lingkungan pacu kita sekarang ini begitu liberal ya, dinamis, mobile, dan sophisticated, canggih. Kita bicara tentang agama, kita bicara tentang sesuatu yang sangat tekstual. Bicara tentang diri kita sekarang ini sangat kontekstual. Bicara tentang agama, kita bicara tentang norma-norma yang sangat kualitatif dan sangat deduktif dari atas ke bawah. Lingkungan pacu kita sekarang ini luar biasa, sangat kuantitatif. Alat kebijakan kita itu adalah statistik, polling, pendapat. Ya. Sangat induktif dari bawah ke atas. Nah, split personal ini muncul bagi umat beragama. Kalau kita ke masjid, suasana kebatinan kita lain kan. Tapi kalau kita ke kantor, suasana kebatinan kita juga lain. Lain di rumah, lain di pasar. Kita alim di rumah, tapi begitu keluar rumah, ya susah itu. Di rumah malaikat, tapi di luar rumah iblis. Nah, jadi what's wrong? Apa yang salah? Nah, ini nilai-nilai agama kita di sini yang perlu kita berani untuk mempertanyakan. Apa yang salah? Tadi kita katakan bahwa semua agama itu menganjurkan kepada kedamaian, ketentraman, ketenangan, kehangatan, keakraban, kesyahduan, kehusyuan. Kan gak ada masalah. Tapi yang terjadi, begitu kita mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita mulai dari TK, SD, kita menekankan penanaman perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya. Guru agama Islam, agama yang paling bagus adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam dan seterusnya. Yang lainnya itu sesat dan seterusnya. Alam bawah sadar anak kecil disuguhi doktrin seperti ini, sampai kakek nenek itu nanti ada perasaan berbeda antara satu dengan yang lain. Sama juga agama lain, mohon maaf, Katolik mengajarkan agama ini yang paling baik, Protestan dan seterusnya. Bayangkan kalau doktrin seperti ini masuk ke alam bawah sadar anak kita, dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini, itu memang berpotensi untuk menimbulkan masalah. Maka itu saya juga ingin berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Mungkin nggak kita melakukan perubahan kurikulum? Kurikulum yang menekankan aspek encounters-nya, titik temunya. Kita tidak bermaksud untuk menyamakan semua agama, nanti orang pindah-pindah agama itu bebas ya, enggak. Tapi bagaimana menekankan bahwa
kita benar, tetapi orang lain juga belum tentu salah menurut mereka. Ada kan konsepnya lakum dinukum waliyadin, ya kan, itu enak sekali. Nah ini kalau azan, oh teman-teman beragama lain, itu matiin TV-nya itu. Pas gilirannya khutbah agama lain, matiin kok. Jadi ada penanaman kebencian yang mengendap dalam alam bawah sadar kita yang ada. Maka itu potensi seperti ini bisa nggak kita eliminir, menyedikitkan ya, supaya nanti jangan sampai nanti itu bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan lain. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir ini kan sebetulnya kalau dielaborasi sangat besar ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden yang terpilih kita baru-baru ini. Saya sangat setuju dan itu sangat bagus ya. Sangat perspektifnya sangat bagus. Pertama, beliau ingin berobsesi bagaimana memomulerkan Indonesia ini sebagai suatu negara besar. Go international gitu ya. Jadi beliau sekarang jalan ke luar negeri, sebelum jadi presiden pun juga banyak. Dan itu sangat positif menurut saya, karena sekian lama Indonesia itu harus memang ya negara yang paling damai, paling aman sekarang ini. Indonesia, maaf ya kalau saya sebutkan negara-negara mayoritas Muslim, yang paling stabil itu Indonesia. Ya. Bukan saja stabil dari segi politik. Ya. Inflasi dunia Islam sekarang ini yang paling rendah itu Indonesia, kita cuma 2%. Pertumbuhan Indonesia pun juga paling bagus, menakjubkan. 5% bahkan ditargetkan itu bisa menjadi 7 nanti akan datang. Saya baru pulang dari Mesir kemarin itu 6%. Pertumbuhannya itu sangat di bawah. Turki 93% inflasi itu. Nolnya banyak banget tapi nilainya di pasar itu sangat kecil. Indonesia itu tidak terasa krismon Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ke luar negeri lah. Terasa sekali mereka itu ya kayak di Spanyol, di Eropa itu. Ya, ada pameo begini, gampang kok. Kalau Anda dapat $100, itu Anda bisa menikmati artis. Mereka ingin berdandan tapi nggak punya produk film dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga menjadi orang Indonesia ini. Nah, maka itu juga saya sampaikan, diskusikan dengan Pak Prabowo waktu malam-malam itu. Iya, bahwa sudah waktunya Indonesia go international, mengambil peran-peran internasional. Dan insya Allah Pak Prabowo juga diminta juga oleh dunia Islam sekarang ini untuk menjadi bridging, jembatan untuk menjembatani para pihak. Tidak ada negara yang paling diterima semua pihak kecuali Indonesia dalam urusan konflik internasional. Indonesia dekat dengan Cina, dekat dengan Amerika. Ya. Karena itu beliau dipandang sebagai satu kepala negara yang sangat mahal sekarang ini. Jadi geopolitik kita itu sangat strategis, berada di posisi silang, dan kita jauh dari Israel, pusat konflik itu. Semua negara tetangga Israel itu inflasinya sangat terpuruk, dan pertumbuhannya sangat rendah. Nah, tidak terkecuali Israelnya itu sendiri kan. Saya baru baca tadi ya, bahwa sekitar 45% penduduk Israel itu eksodus. Hijrah meninggalkan Israel, negara neraka ini. Jadi kita bersyukur. Karena itu Kementerian Agama di sini sangat-sangat berperan penting. Karena agama ini adalah faktor yang paling kuat untuk mensolidkan bangsa ini. Ya. Di samping tentunya lain ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Sudah 4 kali Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Indonesia itu akan jadi negara Balkan, negara Uni Soviet itu kan, di tahun 1998. Pasca krisis itu kan. Lewat 98 kok Indonesia belum bubar. Diprediksi lagi tahun 2004. Indonesia itu udah dibagi-bagi tuh, siapa yang akan ngambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan. Lewat tahun 2004 itu nggak ada apa-apa di Indonesia. Diprediksi lagi bahwa 2018 Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan menjadi sekian negara kan. Lewat 2018, terakhir 2020 Indonesia itu akan
terbagi sekian banyak negara. Tapi lewat lagi. Akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Ada apa Indonesia ini? Dan mereka juga menilai bahwa kekuatan yang paling hebat dimiliki Indonesia, mohon maaf ini, adalah kekuatan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena hampir 90% umat Islam di Indonesia ini, selama umat Islam itu kompak dan bersatu, tidak akan pernah ada yang berani untuk mengacak-acak Indonesia. Ya. Dan umat Islam kita itu adalah lebih homogen. Karena kita 99 adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan Libanon, Bapak Ibu. Libanon itu satu negara besar, 50% umatnya Kristen, 50% Muslim. Umat Islamnya itu 50% Syiah, 50% Sunni. Jadi bosan perang antara Syiah dan Sunni, perang antara Kristen dengan Islam. Nah, ada Israel, gabung lagi perang dengan Israel. Jadi kota babak belur itu adalah Libanon. Nah kita alhamdulillah, negara Sunni itu paling enak diperintah loh Bapak Ibu. Karena teologinya itu adalah teologi sami'na wa ta'na terhadap pimpinannya. Ya. Lebih baik diperintah oleh seorang zalim 100 tahun daripada hilang kepemimpinan dalam satu hari akan berlaku hukum rimba. Itu filosofinya Sunni. Tapi kalau Syiah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh tunduk terhadap pemimpin yang dosa terhadap Tuhan, maka itu kan revolusioner. Nah, kita sudah teologinya Sunni, sudah masyarakatnya paternalistik, apa kata pimpinan itu kata rakyatnya, sudah paternalistik, patriarkal. Ya. Jadi Profesor Snok-Burgronya, gurunya Snok-Burgronya itu adalah Profesor Salomon Kaiser. Dia paham bahasa Indonesia, tapi nggak pernah ke Indonesia, hanya sampai di Singapura. Ya, ada cara yang paling gampang untuk menjinakkan Indonesia. Ya, apa itu? Pokoknya kita pompakan semangat Sunni, Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, karena falsafahnya Fiqih Syafi'i itu sangat patriarkal, kata Salomon Kaiser. Apa kata laki-lakinya? Itu kata perempuannya. Dan juga masyarakat Indonesia itu sangat paternalistik. Apa kata rajanya? Itu kata rakyatnya. Jadi dua simpulnya, kuasai rajanya, kuasai laki-laki, Anda akan menguasai Indonesia. Maka itu kalau ke Belanda, Bapak Ibu, negara satu jengkal begini kok bisa menjajah Indonesia gitu kan? 1/4 jam itu motong itu Belanda itu, tapi kok menjajah sekian lama Indonesia? Karena dia tahu strateginya. Bagaimana menjinakkan Indonesia. Nah sekarang, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama itu juga harus punya visi yang tajam ke depan. Ya, kita menjadi faktor yang sangat penting untuk stabilisator untuk bangsa kita nanti akan datang. Karena itu kita jangan kalah membuat produk-produk yang unggulan seperti hanya tim ekonominya Pak Prabowo. Itu luar biasa, solidnya. Maka tim religinya Kementerian Agama ini adalah Kementerian Agama bersama dengan kolega-kolega kita yang lain. Kita jangan kalah. Karena itu, mari teman-teman semuanya, mari menciptakan suatu kreasi-kreasi di Kementerian Agama ini, ya, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, yang sangat proaktif, yang bisa mengelaborate perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan, dan insya Allah kita sudah punya pangkalan pendaratannya. Saya percaya wajah-wajah yang di depan saya ini adalah wajah cerdas, teman-teman juga yang cukup. Kami tidak melihat siapa kalian, tetapi saya melihat bahwa bagian dari kita, kalian adalah orang-orang terbaiknya Kementerian Agama. Mari kita mulai dari lembaran baru sekarang ini untuk membangun visi yang tajam, bagaimana menciptakan Indonesia baru yang solid dan juga bersaing dengan negara-negara yang akan datang. Inilah saya kira harapan kami. Selanjutnya nanti menyangkut masalah teknis, kami juga sudah menginventarisir masalah-masalah Bapak Ibu sekalian. Kami juga diam-diam seminggu ini masalah-masalah mikro yang ada di Irjen apa yang perlu dibenahi, banyak sekali Bapak Ibu. Tidak saya sampaikan di sini. Apa persoalan di
di lingkungan kebimasan, bimas Islam banyak sekali persoalan. Bimas-bimas agama lain. Apalagi pendis. Ya. Kemudian juga haji. Maka itu saya mohon betul Bapak Ibu. Mari kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada tiga indikasi yang pertama, mari kita membuat Indonesia terkenal di luar negeri dengan menjual nilai jual yang sangat pantas. Yang kedua adalah pembersihan. Pembersihan. Kemarin rapat terakhir di Pak Presiden itu betul-betul sekali lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya. Maka itu mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah ada jenis-jenis permainan yang pernah dilakukan di masa lampau. Saya minta hentikan sekarang juga. Ya, termasuk saya pun juga. Jangan memberikan kepada menteri apa yang tidak merupakan haknya. Ya. Pokoknya kami akan mempertaruhkan segalanya. Saya nggak ada beban, kecuali mengabdi ke Pak Prabowo ya bahwa pembersihan. Ya. Jadi kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun resikonya. Karena itu saya minta kepada para kanwil yang ada di sini, ya, kami mempunyai banyak catatan. Ya, banyak sekali laporan bahwa istri Pak Kanwil itu lebih kuasa daripada Pak Kanwilnya itu sendiri. Jadi saya mohon betul, ya, istri jangan sampai merecokin, membebani beban-beban negara ini. Ya. Mohon ya Bapak Ibu dimanapun juga. Boleh kita berikan kegiatan Dharma Wanita, tapi jangan sampai Dharma Wanita itu nanti merecokin tugas-tugas suaminya. Ya. Kami juga punya staf khusus dan tenaga ahli yang punya fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Saya juga minta kepada tim khusus saya berkali-kali itu. Jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Ya. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian. Ada tugasnya. Maka itu saya mohon betul, saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Iya. Dan juga saya minta pada rekan-rekan datang supaya jangan diwakili. Benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin. Ya, kami juga akan melibatkan, mohon maaf ini, saya sebetulnya tidak menyampaikan. Kami juga akan melibatkan Kejaksaan, KPK, mengawal seluruh program Kementerian Agama. Kami sudah bicara dan insya Allah besok itu mulai akan datang. Kita undang secara resmi. Bahkan juga melibatkan intelijen. Siapa yang bermain, itu kami punya banyak mata sekarang ini. Dan mohon maaf, kami juga akan melakukan tindakan langsung pada saat itu. Siapapun. Ya, oleh karena itu saya mohon betul, mari kita mencari yang halal. Sedikit tapi halal itu lebih berkah. Apa artinya banyak tapi kalau dikejar-kejar? Mau kemana sih hidup ini? Hidup kita cuma sejengkal kok. Dalam agama Islam itu hanya 1,5 jam kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan keabadian akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau hidup kita 70 tahun, berarti kita cuma 1,5 jam. Jangan mempertaruhkan 1,5 jam untuk neraka jahanam seabadi-abadinya di sana kan. Ya.
Kita bukan mencari yang tinggi, yang cari banyak, yang cari besar. Kita cari berkah. Berkah itu adalah lebih baik buat kita. Daripada banyak, tinggi, besar, tapi dikejar-kejar, enggak ada ketenangan Bapak Ibu. Nah inilah harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya percaya kepada teman-teman semuanya. Kalian adalah kebanggaan Kementerian Agama. Mari kita istiqomah, mari kita memperbaiki diri kita setiap hari. Ya, saya percaya Kementerian Agama insya Allah akan lebih kuat dengan visi-visi yang kita akan rumuskan besok pada raker ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa merabah apa yang menjadi obsesi kami di dalam rangka penajaman visi Kementerian Agama di masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu Pak Menteri, kita foto bersama dulu Pak.